Ya. Selamat sore, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavianus Rudess Endedin, NIM 2019-008-237. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aspirasi saya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman, di sini saya tegas mengatakan bahwasanya saya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan di gedung DPR pada sidang rapat paripurna 1 minggu yang lalu. Undang-undang tersebut tentunya menuai banyak polemik. Ada yang menerima adanya undang-undang tersebut, dan tidak banyak juga yang menolak undang-undang tersebut. Jadi kalau menurut saya di sini, undang-undang tersebut tidak pantas diterapkan di Indonesia. Karena undang-undang tersebut hanya menguntungkan para investor-investor dan para elit-elit politik yang mau menguasai dan berperan di Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para anggota DPR, tentunya ada pasal-pasal yang menurut saya bermasalah dalam undang-undang ini. Seperti yang pertama, pasal mengenai hak cuti yang didapatkan oleh hak cuti yang katanya diberikan, kata DPR, hak cuti tetap ada, diberikan kepada buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari setelah bekerja. Namun pada kenyataannya Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan sanksi pidana perburuan kepada pengusaha yang tidak memberikan cuti tahunan. Namun pasal yang mengatur istirahat panjang 1 bulan istirahat pada tahun ke-7 dan ke-8 setelah 6 tahun bekerja turut-turut ditiadakan. Yang kedua itu mengenai pasal yang menyangkut perusahaan bisa mem-PHK sepihak dan kapanpun. Kata DPR, perusahaan tidak bisa melakukan PHK sepihak. Itu tertuang dalam pasal 90 tentang perubahan pasal nomor 151 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Faktanya, pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengusaha, pekerja, buruh dan pemerintah menghindari PHK dengan segala upaya. Namun, Omnibus Law menghilangkan upaya itu hingga PHK tidak dapat dihindarkan. Ditambah pasal-pasal lain mempermudah PHK dengan alasan efisiensi. Yang berikut itu tentang pasal 89 tentang perubahan sistem jaminan sosial nasional. Yang kata DPR, jaminan sosial tetap ada. Jaminan tersebut mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Namun pada kenyataannya teman-teman, jaminan sosial ada dan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Namun pengaturan jaminan sosial ini belum jelas apakah menjadi kewajiban pengusaha atau bukan. Jika bukan, hal ini akan membebani anggaran pemerintah. Jadi mungkin itu saja menurut saya pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan satu lagi yang menjadi dasar saya menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu adalah kinerja DPR yang selama pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menghadirkan para rakyat yang ikut melaksanakan, yang ikut dalam pembuatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Mungkin itu saja aspirasi dari saya. Salam mahasiswa, salam buruh, salam revolusi. Sekian.